A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. Out of a sudden, you came through the door. At the next table, you're whisking me. Yuk. The lights were dim as our eyes met, you saw me, and forever. Halo warga sipil sekalian. Kalian tahu banyak revolusi yang sudah terjadi di dunia ini, dan salah satu revolusi terbesar dalam sejarah umat manusia adalah revolusi Prancis, di mana saat itu monarki Prancis, kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis ke-14 dan Raja Louis ke-15 itu harus jatuh karena revolusi, yang mana kaum borjuis, petani, pekerja itu bersatu untuk menjatuhkan monarki yang mereka anggap sudah sangat menyengsarakan rakyat. Kalian bisa baca banyak sekali literatur ataupun sumber-sumber ataupun artikel ataupun buku soal revolusi Prancis ini. Kalau kalian pelajari lebih dalam, kita bisa bilang revolusi Prancis mungkin saja tidak akan pernah terjadi tanpa kedai kopi. En France, sous Louis XIV et Louis XV, donc 17e, 18e, un homme boit en moyenne 7 à 8 litres de vin par jour, plus à peu près 1,5 litre d'alcool pur par jour. Et il travaille 14-15 heures par jour. Et c'est effectivement là que du coup, le café de foie devient le café des, entre guillemets, cocardiers, ceux qu'on appellera les révolutionnaires. Kedai kopi bukanlah sesuatu yang familiar buat masyarakat Prancis, khususnya kota Paris. Sampai suatu ketika ada seorang pindahan dari Italia, pindah ke Prancis lalu membuat kedai kopi. Budaya itu bukanlah budaya yang biasa bagi masyarakat Paris waktu itu. Budaya makan di luar, budaya dimakan di tempat, ngobrol dengan orang lain, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata diterima dengan positif oleh masyarakat. Dari sejak itu kedai kopi mulai tersebar di seluruh penjuru kota Paris dan bahkan negara Prancis. Mereka yang terbiasa meminum alkohol itu benar-benar kaget dengan dampak yang kopi berikan kepada tubuh mereka. Biasanya alkohol mereka gunakan untuk melepas lelah, melepas penat, melepas stres setelah habis kerja. Setelah habis kerja mereka pergi ke suatu bar, mereka minum, mereka tidur. Tapi ceritanya lain ketika mereka meminum kopi. Bukannya malah merasakan rileks, bukannya malah merasa santai, mereka malah berpikir. Dari kedai kopi itulah pertemuan-pertemuan antar kelas sosial ini terjadi antara kaum borjuis, antara kaum pekerja, dan bahkan petani. Itulah cikal bakal revolusi Prancis terjadi. Pemerintah Inggris menyadari hal itu dan mengambil tindakan yang sangat-sangat cepat. Monarki Inggris saat itu mengeluarkan peraturan melarang peredaran kopi ada di negara mereka. Karena mereka tidak mau monarki mereka jatuh. Karena mereka tidak mau status quo mereka runtuh. Makanya kalau kita perhatikan, bahkan sampai sekarang budaya ngopi di Inggris itu tidak terlalu kental. Lebih kental budaya ngetehnya mereka. Karena untuk mengganti kopi, monarki di Inggris waktu itu lebih mempromosikan teh. Begitu juga dengan Jerman yang lebih mempromosikan bir. Supaya apa? Supaya status quo tidak jatuh. Nah, menyadari hal ini, itulah yang menyebabkan Ferry Irwandi muda di masa sekolahnya atau masa kuliahnya punya cita-cita besar untuk memiliki kedai kopinya sendiri. Dan beberapa tahun kemudian, di umur gue 30 tahun, gue berhasil mewujudkan cita-cita itu. Kedai kopi itu. Yang gue namain Principal Kopi. Jadi, kenapa lu harus datang ke kedai kopi gue, ke Principal Kopi ini? Pertama, kopinya enak. Itu udah dibuktikan. Ribuan, jutaan pendekar kopi yang datang ke sini. Dan lu bisa taste sendiri, lu bisa coba sendiri. Ini salah satu barista kita namanya Ilham. One of the best, man. Kau ngerasa gak kopi kau enak? Kedua, kita punya wifi super kenceng, ya 1 GB. Kita punya wifi bisnet, jadi di sini sangat mendukung kinerja kalian, kerja kalian, ataupun hal-hal yang berurusan dengan kuliah, sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Ketiga, kita punya smoking room yang sangat-sangat nyaman. Yang sangat-sangat nyaman. Gue bisa adu di seluruh kedai kopi di Indonesia, smoking room yang punya AC 2 PK dan punya sirkulasi udara yang sangat-sangat bagus gitu.
Jadi lu bisa ngerokok dan lu tetap nyaman dengan rokok itu. Kita juga punya VIP area, walaupun nggak VIP ya, yang mana lu bisa melakukan meeting, rapat terbatas dengan kolega-kolega lu misalnya, atau teman-teman lu, atau lu butuh private session gitu, lu bisa pakai di sini dan nggak kena charge tambahan. Kita juga punya buku-buku yang bisa lu pakai, yang bisa lu baca secara free, dan buku-bukunya bagus. Satu lagi, kedai kopi ini tidak bertemakan industrial seperti kebanyakan kedai kopi yang lo temukan di Indonesia. Kenapa? Ya karena gue suka industrial, tapi kalau semua kedai kopi industrial, di mana lagi diferensiasinya ya kan? Dan yang terakhir, kedai kopi kita tanpa live musik, jadi lo bisa ngobrol dengan sangat nyaman di sini. Lalu kenapa gue bikin kedai kopi ini? Apakah gue akan memulai revolusi? Ya, tentu tidak, karena balik lagi semangat dari kedai kopi itu sendiri mempertemukan orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai kelas sosial, dari berbagai golongan. Dan jujur gue sangat-sangat senang selama kedai kopi ini berjalan, karena usaha kopi ini telah mempertemukan gue dengan banyak orang yang luar biasa, telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa juga untuk gue, dan telah membuka pikiran gue. Salah satunya adalah pengalaman gue untuk mencari biji kopi, dan pengalaman itu mengantarkan gue untuk bertemu seseorang yang luar biasa. Itu seorang maestro yang bernama Pak Suwardi, dan gue diperkenalkan oleh salah satu idola gue juga, Pak Tony. Jadi Pak Tony ngajak gue pergi ke Pasar Santa dan bertemu dengan, dan ternyata pertemuan itu benar-benar membuka pikiran dan kepala gue. Oke, ini jam balik kantor dan kita berencana pergi ke tempat penjualan biji kopi yang menurut gue salah satu terbaik di Indonesia, di Pasar Santa. Ya, kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya? Nanti kalian saksikanlah sendiri. Tapi emang biji kopinya murah-murah banget, Mas, dan enak. Iya benar. Mas Adi favorit apa? Nggak ada sih. Gua Gayo lah pasti lah. Gayo. The best di Indonesia Gayo. Gayo itu Arabica. Mbak Dewi, biji kopi favorit apa, Mbak? Toraja ya. Toraja. Suka kopi soalnya. Tapi manfaatnya tuh sekarang karena dia sepi gitu. Oke, kita pesan Grab, dan yang datang Luxio ini sangat tidak common ya. Dan lucu gitu, dan ini pertama kali naik. Oke. Bang, mau tanya bang. Oke. Kok pakai Stella jeruk bang? Oh iya, biar wangi. Bapak dari hulu ke hilir juga ya pak, Iya. mantap pak. Jadi jualan kopi ini beliau jadi dunia sampai akhirat. Yo. Cianjur, iya, 21 ton. Iya, besok ngirim 2 ton masalah tempat nanti. Kalau buat sampean nggak usah beli mas. Waduh, nggak enak Gua pak. kasih kopi Sultan tuh, Geisha, Blue Mountain, ya kan? Sultan ini yang Ya, kopi Sultan, ya kan? Nanti kita bawain tuh kopi Sultan. Wow lu. Ini pesanan. Jadi turun banget di kopi. Gua awal kopi itu 2016, awal banget barista bikin kedai sendiri. Oh, dari awalnya barista. Iya, awalnya kerja kasar di PT, tukang AC semuanya, sampai akhirnya punya modal sedikit bikin coffee shop. Terus sampai sekarang tani kopi. Sampai sekarang running. Tapi petani juga bang. Iya, kan kita petani milenial juga. Oh, ini cuy yang langka banget. Serius, karena semua orang yang bicara perubahan kan belum tentu mereka mau Ya, jalan bertindak kan. ya. Iya. Nggak ada aksi. Nggak ada aksi. Kalau ngomong kebaikan mah di lidah doang gampang. Nah, ngomong nuntut petani Indonesia gimana, lu mau turun atau nggak ke lapangan kan nggak Ada eksekusi yang motivasi lu bang yang bikin lu akhirnya mutusin gua turun nih, gua jadi petani, gua tahu banget dari akarnya gimana. karena satu background pendidikan gua nol. Gua coba untuk ya hobi lah jatuhnya. Gua suka kopi, hobi, passion, dan lihat potensi bertani itu cukup lumayan gede. Tapi emang gede nggak sih sebenarnya? Karena gue pengen bertani. Serius. Satu gede dan memiliki kebebasan.
nggak ada yang ngatur. Kopi yang enak rasanya itu berawal dari proses panen yang benar. Mulai dari ceri petik merah, ya kan, pengolahan yang tepat dan roasting yang tepat juga kan. Mulai dari proses 1, 2, 3 sampai 4. Itu tuh harus perfect. Ya, 1 proses ceri pengambilannya, 2 proses pasca panennya mau jadi natural, honey atau full wash, 3 balik lagi si roastery mau dibuat profilnya gimana, yang keempat ya penyeduhnya. Secara ekonomi nih, secara bisnis Iya. juga. Kopi ketika gonjang-ganjing ekonomi global seperti ini ngaruh nggak, Bang? Apakah malah lebih rame atau malah lebih sepi atau ya udah sama aja, biasa aja? Satu kompetitor kan makin banyak sekarang. Rebutan bahannya pun makin ekstrim. Oh, malah petaninya tumbuh lagi ya? Tumbuh Bang? lagi ya. Mungkin di tahun ini tuh petani lagi jaya-jayanya. Di saat untuk kopi? Ya Brazil gagal panen nge-frost. Kita Indonesia jadi tujuan utama. Oh, Brazil sekarang gagal panen? Nge-frost dari tahun kemarin ini. Lu udah tahu tuh, guys? Gue tuh baru tahu bener. 70.000 hektar. Makanya kopi kita tuh Ya. laku banget Ya, sekarang laku ya? banget, ya. Oh, berarti lu waktu orang-orang bilang resesi tahun depan lu nggak percaya lu, Bang? Rezeki kita sendiri ngebuat. Bang Erik nih hebat banget. Untuk orang seusia saya ya, Bang Erik, Bagas yang emang berani turun ke lapangan, Bang. Iya. Gak yang cuma ngomong di sosmed. Iya, itu makanya gini Mas, saya itu kalau orang tua yang semangat, jujur aja, jarang saya mau semangatin. Saya bilang iya aja. Tapi kalau anak muda yang semangat, akan saya dorong dari bawah, saya lempar Mas. Biar cepet nyampe. Tuh. Sering bapak-bapak pas radio cari gudang yuk. Saya cuma iya aja Mas. Tuh. Karena kalau dia maju itu kan sebentar. Kalau ini maju, ya kan? Wah, masih muda kan? Kalau yang Iya kan? yang tua-tua zikir aja, Pak, banyak. Karena kalau beliau ini maju sukses, orang tuanya kan dimuliakan. Ini contohnya bener, ini orang tuanya dimuliakan dari sekarang. Saya kebetulan masih proses minyak daun cengkeh. Wih, daun cengkeh ya? Iya, betul. Keren. Daun Cengkeh cengkeh. lagi di mana? Diminatin mah. Lagi banyak. Di daerah Sukabumi, Sumedang itu banyak. Di wilayah Kecamatan Samigalo cukup banyak, Pak. Terus kita juga dapat supplier dari tempatnya Bu Foni Lagi bikin. Ini perlu didukung Pak, anak-anak muda aset bangsa. Wah, saya kaget, Pak, dia. Bang, aku mau usaha cengkeh. Ya Allah, gila. Aset-aset bangsa Mas, gitu. Lu gimana, Gas? Jadi makin semangat bisnis cengkehmu? Makin semangat dong. Dan kayaknya perkebunan kopi itu ini ya, tetangganya kebun Pala, harus diganti ya. Bukan tetangga Mas, jodoh. Jadi gini, pagernya cengkeh, dalamnya kopi. Ya, gitu. Oh, anak-anak muda luar biasa ya. Orang Indonesia senangnya kan Arabica kebanyakan. Nah kalau orang Eropa, Amerika itu senangnya yang dark roast. Gitu. Apalagi Eropa ya, dark roast. Makanya ada French toast itu kan pasti dark itu. Nah kalau Amerika senang americano, kopi encer. Ya, kan? 1:20 kali gitu ya. Kalau saya senangnya espresso. Espresso ya, Pak ya. Tanamnya di mana aja, tinggal prosesnya aja ya Bang. Kita cobain ya. Nih, ini kita Blue Mountain yang kopi luar negeri kita cobain. Nah, ini kopi bener prosesnya tetap natural Pak. Tapi karena roastingannya ini medium dark, jadi rasanya ada smoky-smokinya. Oke. Nah, ini kopi Lokal. kita Alu Banana lokal Jawa Barat. Alu banana, Pak. Alu banana. Nah, kalau ini karena bikin light to medium, rasanya taste-nya Pak. Jadi fruity black tea sweetness. Flower bunga. Flower bunga. Jadi intinya begini Pak. Kopi kita, ya kuncinya nggak kalah sama kopi-kopi yang ada di luar negeri. Jadi pesan saya anak-anak muda kita harus pede Pak, harus berani tampil bahwa kita punya produk, punya kopi sangat bagus dan luar biasa. Kalau nggak percaya belum dites dunia kopi nih, kita udah ya. Tetap semangat. Oh, jadi dangdut Pak. Sampai ngomong ada-ada aja.